Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan kalau monster badut yang sedang dilawan Amaimas adalah tipikal monster yang berkembang dengan sangat cepat. Dan gak cuma itu aja, karena setelah Amaimas menyadari kalau monster ini mempunyai semacam kemampuan untuk bisa bertambah kuat seiring banyaknya orang yang memperhatikan dia, jadinya di akhir chapter sebelumnya, Amaimas mulai sedikit panik karena dia harus mengalahkan monster tersebut dengan kekuatan yang terbatas. Dan ditambah lagi, dia pun perlu menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, di chapter kali ini, kita akan diperlihatkan pertarungan di antara mereka berdua. Dan kalau dilihat secara sekilas, Amaimas akan mendominasi jalannya pertarungan, tapi pastinya akan terjadi sebuah plot twist di dalam pertarungan tersebut yang akan membuat Amaimas ke dalam situasi sangat berbahaya dan dia akan segera berakhir. Jadi, sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Jadi, kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Amaimas dan Saitama yang kelihatannya lagi ngobrol. Amaimas lagi di atas sebuah mobil, sedangkan Saitama lagi berdiri. Apakah itu artinya Saitama bakal muncul dan membantu Amaimas bertarung? Menarik sih. Kita lihat aja nanti apa yang bakal terjadi. Chapter dibuka dengan reaksi orang-orang yang melihat mulai menyadari kalau orang yang ada di depan mereka dan menghadapi monster badut adalah Amaimas itu sendiri. Yang pastinya hal tersebut mengundang berbagai reaksi dari orang-orang kayak, apa yang sedang dilakukan Amaimas di sini? Bertingkah seolah dirinya penting, padahal pria kurus itu hanya mengandalkan wajah tampannya aja. Bahkan ada yang mengatakan juga, jika kau iri, sebaiknya pilih target yang pantas. Pria itu nyaris sempurna, tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku pernah melihatnya di majalah. Otot-otot di lengannya sungguh luar biasa, tidak mungkin ada yang bisa menang melawannya. Lalu ada juga yang bilang, oh, bukankah dia aktor dalam iklan permen karet mini itu? Penjualannya sedang sangat bagus. Dan ada juga yang mengatakan, bukan ayah, dia pengisi suara Karisman, raja para pahlawan. Lalu setelah reaksi tadi, yang bisa dibilang adalah orang-orang yang tidak terlalu mengenal atau ngefans sama Amaimas, di sini kita diperlihatkan orang-orang yang ngefans bahkan sampai fanatik ke dia. Aku sudah membeli single barumu. Aku menantikan album barumu juga. Lalu ada orang yang menganggap kalau ini adalah semacam show gitu. Kameranya ada di mana ya? Apakah kita sedang direkam? Ini acara TV atau semacam acara kamera tersembunyi gitu ya? Setelah melihat kalau situasinya semakin kacau dan mereka bukan lagi menyelamatkan diri, tapi malah mendekati monster tersebut, di sini Amaimas berteriak sambil panik. Ini bukan acting, monster itu nyata, segera lari. Tapi sayangnya, teriakan peringatan dari Amaimas tidak dianggap serius sama orang-orang tersebut. Yang ada, mereka malah semakin excited dengan apa yang akan terjadi. Dan bahkan ada satu orang fans fanatik yang berkata, sebagai penggemar lama dengan nomor anggota fan club 2 digit, kalian para fans musiman sebaiknya diem aja deh. Etika yang benar adalah mengagumi kecantikannya dengan tenang. Dengan keributan kalian, aku bahkan tidak bisa mendengar Amai sama. Kita benar-benar beruntung bisa menyaksikan Amaimas dalam mode pahlawan. Lalu berbagai macam orang-orang terus bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Amaimas ini lagi acting atau enggak? Dan apakah nyawa mereka ini aman atau enggak? Bahkan Amaimas beneran pahlawan yang bisa bertarung atau enggak? Pokoknya banyak pertanyaan yang sedang terjadi di sini. Lalu tampaknya Amaimas sudah mulai menyerah buat menyuruh mereka untuk mengungsi. Karena tampaknya hal tersebut pun percuma aja dan dia pun gak denger. Karena apa yang dia lakukan pun, apa yang dia katakan pun, itu tidak didengar sama sekali. Yang di sini dia bilang, ya baiklah, sepertinya akan lebih cepat kalau aku langsung menumbangkannya, daripada menyuruh mereka untuk mengungsi. Melihat semakin banyaknya orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut, si monster badut malah semakin semangat dan kekuatannya semakin berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Karena kita semua pun tahu, kalau semakin banyak orang yang memperhatikan, semakin kuat juga kekuatan dari si badut ini. Yang di sini dia mengatakan, wow, wah, ini luar biasa.
"Kau, apakah selalu mendapatkan perhatian sebanyak ini?" Setelah itu, dia langsung melayangkan serangan sangat cepat kepada Amaimas dengan palunya. Dan serangan tersebut berhasil dihindari yang hanya mengenai kacamata dari Amaimas. Dan melihat kacamata Amaimas yang jatuh, dua fans fanatik ini langsung rebutan maju buat ngambil kacamata tersebut. Pastinya tindakan tersebut adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Karena sama aja mereka ini lagi menyerahkan nyawa mereka kepada si badut tersebut. Yang di sini kita lihat sendiri kalau Amaimas panik dan si badut udah siap buat menyerang mereka semua dengan sangat brutal. Tapi untungnya Amaimas berhasil melayangkan counter attack ke si badut dengan kakinya dan berhasil juga menyelamatkan dua orang bodoh tadi. Yang setelah dia memindahkan mereka ke tempat yang agak aman, Amaimas langsung kembali ke pertarungan dan menghajar si badut dengan tangan kiri dia mengenai muka monsternya. Lalu serangannya dilanjut dengan combo pukulan tangan kanannya tepat ke bagian perut dari si badut. Dan combo serangan dilanjutkan dengan tendangan sangat keras yang berhasil membuat si badut mental dengan cukup jauh. Semua orang yang melihat hal tersebut langsung bersorai-sorai dan menganggap kalau Amaimas telah berhasil mendominasi pertarungan. Tapi tiba-tiba balon si badut tersebut pecah dan secara tiba-tiba dia bangun dari serangan tersebut yang seakan-akan sekarang dia malah menjadi semakin kuat lagi. Melihat hal tersebut, Amaimas langsung gak kasih napas si badut dengan akan melancarkan combo serangan lagi. Tapi celakanya, di sini semakin banyak orang yang berdatangan ke tempat tersebut karena melihat ada yang rame-rame. Yang di sini, Amaimas masih fokus mendominasi pertarungan dengan semua serangan combo yang dia lancarkan berkali-kali. Sampai si badut bahkan nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kelihatannya sih kalau pertarungan ini akan berakhir dengan cepat. Karena Amaimas berhasil mendominasi pertarungan dan menyerang secara bertubi-tubi. Bahkan balon terakhir dari si badut tersebut berhasil buat meletus. Jadi bisa dibilang sekarang dari 3 balon yang dia pegang semuanya telah meletus. Dan di sini orang-orang mulai merekam kejadian tersebut dan akan menguploadnya di sosial media mereka masing-masing. Bahkan banyak orang yang mulai menyiarkan live streaming di berbagai macam sosial media. Yang pastinya mengundang banyak banget orang buat nonton siaran tersebut. Karena kan kita semua tahu kalau Amaimas adalah pahlawan yang paling terkenal yang pernah ada. Lalu setelah sekian lama, Amaimas menyerang secara bertubi-tubi tanpa berhenti. Secara tiba-tiba aja, si badut tersebut menghentikan serangan Amaimas dengan satu tangan dia. Yang di sini sambil tersenyum dan memegang tangan Amaimas dengan sangat erat, si badut mulai mengatakan, "Begitu banyak perhatian yang luar biasa. Kekuatan ini meluap, bahkan aku sendiri merasa ngeri. Terima kasih Amaimas." Yang tampaknya si badut jauh-jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan serangan kombonya Amaimas yang sebelumnya sangat efektif, sekarang bisa dia hentikan dengan satu tangan aja. Dan itulah yang terjadi di chapter 214 manga dari One Punch Man kali ini. Wah, gimana nih menurut kalian? Apakah chapter kali ini tuh bisa dibilang seru? Karena menurut gue ya, di chapter kali ini tuh highlightnya lebih ke kayak fans fanatiknya Amaimas ya. Karena kan kita melihat sendiri ya, kalau misalnya pertarungan itu sebenarnya gampang-gampang aja. Kalau semua orang itu mau mengungsi dengan benar gitu loh. Tapi ya mau gimana? Karena yang ada di hadapan mereka itu Amaimas itu sendiri gitu loh. Karena kan sesuai sama yang kita semua tahu, yang terjadi di chapter-chapter sebelumnya juga, kalau Amaimas itu sangat mendewakan kepopuleran. Bahkan menurut dia sendiri, kalau misalnya pahlawan ideal itu harus populer gitu loh. Jadi bisa dibilang ini bukan salahnya orang-orang yang ada di sekitar juga. Karena kan memang dia itu nge-build kepopuleran dia sendiri itu untuk hal-hal ini gitu loh. Untuk diperlihatkan, untuk dilihat oleh orang-orang. Jadi ya ini wajar aja terjadi gitu. Dan kita bisa lihat dengan jelas juga ya tentang seberapa terkenalnya Amaimas ini gitu loh. Bahkan orang-orang yang mulai tadinya panik itu malah berbalik seneng gitu, berbalik bahagia. Karena mereka melihat kalau misalnya Amaimas itu adalah sosok yang mungkin cukup kuat
Atau mungkin mereka pun nggak menganggap kalau misalnya ini tuh beneran terjadi gitu loh. Amaimas lagi ngelawan monster badut yang berbahaya. Mereka mungkin nganggapnya ya Amaimas ini lagi acting aja lah. Ini lagi kayak semacam lagi reality show dan lain sebagainya. Bahkan kan kita lihat juga ya, tadi ada yang mengatakan kalau misalnya apakah ada kamera tersembunyi di sini gitu. Jadi ini saking terkenalnya Amaimas gitu ya. Dan ya mau bagaimana dan ya mau gimana lagi, kita pun tahu kalau misalnya si badut ini punya kemampuan yang unik. Kemampuan unik dia yaitu bisa menyerap semua energi dari orang-orang yang ada di sekitar. Maksudnya adalah semakin banyak dia diperhatikan, maka dia akan semakin kuat. Walaupun kita lihat ya sebelumnya, ketika balon dia masih ada 2, ya dia kelihatannya kuat, tapi kan sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Karena serangannya si badut ini selalu gagal kan ke Amaimas. Dan bahkan Amaimas sampai bisa mengeluarkan serangan combo berkali-kali. Bahkan counter attack pun masih berlaku gitu loh. Karena memang kelihatannya si badut ini belum kuat-kuat amat gitu loh. Dan ya di chapter sebelumnya pun kita diperlihatkan kan, kalau tingkat bahaya dari si badut ini masih tingkat tiger atau macan gitu. Jadi kalau dibilang bahaya atau enggak ya bahaya untuk orang biasa. Tapi kalau untuk Amaimas yang kekuatannya udah setara sama para pahlawan kelas S, ya tingkat tiger nggak ada apa-apanya lah. At least tingkat demon lah untuk bisa ngelawan dia ini. Jadi tingkat tiger nggak akan ada apa-apanya buat dia. Nah, tapi setelah dia melancarkan serangan berkali-kali ya, yang sampai bahkan 2 balon yang tersisa itu udah pecah. Karena kan kita lihat ya, serangan combo pertama 1 balon pecah. Dan serangan combo kedua yang dia lakukan berkali-kali itu 1 balon lagi pecah. Nah, di sini mulai bisa dibilang comeback lah mungkin ya. Si badut ini mulai comeback lah. Karena selain balonnya yang pecah, dia semakin kuat kan, semakin balonnya pecah. Di sini pun semakin banyak perhatian yang ada dia terima gitu loh. Karena nggak cuma orang-orang yang ada di sekitar aja yang memperhatikan mereka, tapi orang-orang pun memperhatikan dengan online gitu loh. Mulai dari live streaming, ini gila banget. Bahkan ada di salah satu panel ini diperlihatkan kalau misalnya satu tayangan live streamingnya itu bisa viewsnya sampai 37.000 coy. Gila, itu banyak banget. Jadi kan di sini kelihatan dengan jelas ya, kalau misalnya serangan combo Amaimas yang tadinya bisa masuk dengan mudah, bisa menyerang si badut dengan mudah, bahkan si badutnya sampai nggak bisa bergerak, tiba-tiba diberhentikan dengan 1 tangan doang gitu loh. Dan si badutnya pun kayak kelihatannya kayak semakin besar kan di akhir. Jadi ya gue penasaran banget sih apa yang akan terjadi ke depannya. Dan di sini Amaimas akan, ya menurut gue sih ini akan berakhir ya. Amaimas yang dia perlihatkan pesona yang selama ini dia raih, dia build, itu bakalan runtuh sih mulai dari sekarang. Dan apakah Saitama bakal membantu Amaimas? Ya kita bakalan lihat nantilah apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya, yaitu di chapter 215. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, makasih banget. Ya kalau misalnya kalian suka sama pembahasannya, seperti biasalah, jangan lupa like dan subscribe. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.